Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan pelajari tentang kisah keteladanan Nabi Ishak alaihissalam dan Nabi Yakub alaihissalam. Yang pertama, kisah keteladanan Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak ini adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibunya bernama Sarah. Ishak itu artinya tertawa. Mengapa beliau dinamakan Ishak? Karena sebelum beliau lahir, ayah dan ibunya ini mendapat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikatnya. Kabar gembiranya itu adalah mereka akan dikaruniakan anak laki-laki yang kelak akan menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mendengar kabar gembira itu, Sarah tertawa dan merasa aneh dan heran. Nah, pada saat itu Sarah berusia 90 tahun dan Nabi Ibrahim berusia 100 tahun. Nabi Ibrahim dan Sarah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kehendaknya Nabi Ishak lahir dari rahim Sarah. Nabi Ishak ini termasuk orang yang soleh. Allah berfirman, "Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang soleh." Nah, Nabi Ishak juga mendapat rahmat dari Allah. Allah memberi anugerah kepada Nabi Ishak dan seluruh keluarganya ini sebagai orang yang soleh. Nah, dengan anugerah Allah tersebut, Nabi Ishak alaihissalam dijadikan Allah sebagai pemimpin umat. Sebagai seorang nabi, Nabi Ishak alaihissalam senantiasa memberi petunjuk kepada kaumnya tentang jalan yang diridhoi Allah. Nah, jalan yang diridhoi Allah ini adalah melaksanakan sholat, membayar zakat, menyembah Allah, dan menjalankan kebaikannya. Nah, yang kedua juga tentang keteladanan Nabi Ishak alaihissalam. Nah, Nabi Ishak ini adalah nabi yang taat kepada Allah. Nabi Ishak senantiasa melaksanakan perintah Allah. Karena ketaatannya itu, Nabi Ishak Subhanahu wa Ta'ala disebut Allah termasuk golongan orang yang soleh. Nah, yang kedua, Nabi Ishak juga sebagai pemimpin yang baik. Nabi Ishak menjadi pemimpin bagi umatnya dalam memimpin umatnya. Nabi Ishak senantiasa mengajak kepada kebaikan. Nabi Ishak senantiasa memberi keteladanan bagi kaumnya. Allah akhirnya melimpahkan rahmatnya kepada Nabi Ishak alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Ishak juga mengajak beribadah. Nah, Nabi Ishak mendapat wahyu dari Allah untuk meneruskan ajaran ayahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ishak senantiasa mengajak kaumnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Nabi Ishak adalah termasuk orang yang ramah. Nah, dalam memimpin kaumnya, Nabi Ishak dikenal sebagai pemimpin yang ramah. Kaumnya menjadi senang, rukun, dan damai. Nah, Nabi Ishak juga mengantarkan kaumnya menuju kemakmuran dan kesejahteraan. Kedua, tentang kisah keteladanan Nabi Yakub alaihissalam. Nah, Nabi Yakub adalah putra dari Nabi Ishak bin Ibrahim. Ibunya adalah anak saudara Nabi Ibrahim yang bernama Rifqah binti Ajar. Nah, Nabi Yakub ini adalah salah satu anak kembar Nabi Ishak alaihissalam. Nah, Nabi Yakub memiliki saudara kembar yang bernama Keduanya pun memiliki sifat yang berbeda. Nabi Yakub memiliki sifat penuh kasih sayang, ramah, dan rendah hati, sedangkan ini memiliki sifat pendengki, iri, pendendam kepada Nabi Yakub alaihissalam. Nah, keduanya itu memiliki sifat berbeda, sehingga menyebabkan hubungan mereka pun menjadi renggang dan tidak bisa akrab. Keadaan seperti itu pun semakin lama semakin memburuk dan sulit untuk diperbaiki. Nabi Yakub pun merasa tidak nyaman, sehingga Nabi Yakub pun mengadukan kepada ayahnya, dan ayahnya pun menyarankan untuk beliau pergi ke Padan Aram, salah satu daerah di Irak. Nah, di Padan Aram ini Nabi Yakub disuruh untuk menemui pamannya. Setelah berpamitan, Nabi Yakub langsung meninggalkan Kanaan dan langsung menuju ke Padan Aram untuk menemui pamannya. Setelah berhari-hari, siang dan malam, dingin dan panas ia lalui dengan penuh kesabaran. Dalam perjalanannya itu, ia tertidur dan
beristirahat. Di dalam tidurnya itu ia bermimpi bahwa ia akan mendapat wahyu. Wahyunya ini berisi tentang rezeki yang banyak, keluarga yang soleh, kehidupan yang damai, dan kerajaan yang besar dan makmur. Nah, ia pun merasa bahagia karena ia bermimpi itu, dan ia pun langsung melanjutkan perjalanannya menuju Padan Aram. Setelah beberapa hari, ia pun sampai ke rumah pamannya. Ia disambut baik oleh pamannya, dan kemudian ia tinggal di rumah pamannya. Setelah beberapa waktu ditinggal di sana, Nabi Yakub dinikahkan dengan kedua putrinya. Dari pernikahan itu pun Nabi Yakub dikaruniai banyak putra yang baik dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yakub ini selalu mengajarkan anaknya kebaikan dan keberanian kepada anak-anaknya. Semakin hari, semakin tua Nabi Yakub pun mendekati ajalnya. Nabi Yakub sangat khawatir kepada keturunannya, sehingga Nabi Yakub pun bertanya kepada putra-putranya, "Apa yang kamu sembah sepeninggalanku?" Putra-putranya pun menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya." Keteladanan Nabi Yakub pun adalah yang pertama itu, Nabi Yakub adalah Nabi yang penuh kasih sayang. Nah, Nabi Yakub senantiasa selalu berbuat baik kepada siapa saja, dan Nabi Yakub menghindari permusuhan, seperti saat Nabi Yakub dibenci oleh saudara kembarnya. Nah, untuk menghindari perselisihan dan permusuhan ini, Nabi Yakub rela meninggalkan rumah. Yang kedua, Nabi Yakub mendidik anak-anaknya dengan baik. Nah, Nabi Yakub mempunyai banyak anak. Semua anaknya dididik dengan baik dan penuh kesabaran. Nabi Yakub menanamkan dalam diri anak-anaknya ini untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Yakub berpesan kepada anak-anaknya untuk selalu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah materi kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.